Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat terus. Anak-anakku semua, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa mulai, berdoa selesai. Anakku semua, untuk mulai pembelajaran hari ini, silakan siapkan alat tulis, ada pensil, penghapus, dan ballpoint. Selamat menyaksikan dan semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tema 6, subtema 6 ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mencermati teks bacaan yang disajikan pada PowerPoint, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menggali informasi baru mengenai suku bangsa Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat merangkum pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Lalu, yang kelima, siswa mengamati gambar, dapat menafsirkan pengertian gaya dengan tepat. Yang keenam, melakukan diskusi, siswa dapat menganalisis pengertian gaya dengan benar. Yang ketujuh, dengan mengamati teks, siswa dapat menafsirkan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, sebelum masuk materi, marilah kita bernyanyi dulu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik. Bu Guru mengambil pada YouTube. Nih linknya. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, anak-anakku semua, coba itu di situ ada gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, benar. Mengapa pakaian mereka berbeda-beda? Lalu yang ketiga, menurut kalian gambar tersebut orang Indonesia atau luar negeri? Nah, tadi kalimat tanya yang Ibu sampaikan itu adalah untuk mengacu pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini Bu Guru mempunyai teks yang berjudul Satu Bangsa di Indonesia. Silakan anak-anak untuk mencermatinya dan membaca dengan teliti. Sudah ya? Anak-anak sudah mencermati, nanti videonya bisa di-post untuk membaca. Nah, anak-anak, dari teks tadi yang sudah dibaca dan dicermati dengan baik, di sini Bu Guru mempunyai sebuah tabel. Analisislah kata sulit yang kalian temukan pada teks bacaan tersebut. Lalu carilah artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini Bu Guru sudah mengerjakan beberapa. Yuk kita cermati untuk menjadi patokan contoh anak-anak mengerjakan. Kata sulit, misalnya suku bangsa, artinya apa ya? Nah, ternyata suku bangsa adalah artinya itu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial yang ada. Nah, nanti silakan anak-anak cari kata yang sulit, lalu artikan dengan membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, setelah itu, nanti anak-anak menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Tadi di situ ada berapa paragraf? Ya, benar sekali, ada 2 paragraf. Nah, silakan anak-anak mencari pokok pikiran. Inti pokok pikirannya pada paragraf pertama itu apa? Lalu yang kedua itu apa? Nanti silakan ditulis. Nah, anak-anakku semua, di sini Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Coba kita lihat. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di samping? Iya, ada yang tidak. Yang kedua, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Ya, benar. Akan menarik ke depan. Yang ketiga, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Ya. Nah, ini berhubungan dengan materi kita yang akan pelajari selanjutnya tentang gaya. Nah, di sini Bu Guru dan anak-anak semua akan mencoba mempraktekkan, yaitu siapkan alat dan bahannya, ada meja, ada selembar kertas, dan tas sekolah. Semuanya simpel sekali ya. Setelah itu, lakukanlah percobaan. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Selanjutnya lalu tarik ke posisi semula. Itu ya, gampang sekali prakteknya. Yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Nah, yang ketiga, ambil selembar kertas yang tidak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Silakan lakukan percobaan tersebut. Setelah itu, nanti anak-anak akan menuliskan hasil percobaannya. Ada 3 kolom ke kanan ya. Ada kegiatan, aktivitas yang dilakukan, dan hasilnya. Nah, di sini sebagai contoh misalnya, aktivitas yang dilakukan ketika mendorong meja. Apa yang dihasilkan? Oh, ternyata meja bergeser. Kalau menarik meja, ya, ternyata meja bergeser juga. Silakan nanti dipraktekkan tadi ya. Ada meja, ada kertas, dan juga data sekolah. Nanti silakan anak-anak mempraktekkan, dituliskan pada tabel. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan serangkaian percobaan dan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apakah sudah siap untuk mengerjakan kuis? Jika sudah siap, marilah kita mulai. Klik siap. Nah, soal yang pertama, bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada paragraf yang benar? A. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. B. Menulis semua isi paragraf. C. Membuat pertanyaan yang tepat. Kira-kira apa jawabannya? Jika kalian menjawab yang B, akan muncul tanda seperti ini. Tandanya adalah salah. Jika menjawab yang A, ada tanda centang. Berarti jawaban anak-anak adalah benar. Soal yang kedua, dalam sains, dorongan dan tarikan yang dapat mempengaruhi kedudukan meja. Kasus tersebut dikenal dengan gaya. Pahami baik-baik soalnya ya. Apa? Jika kalian menjawab C, coba kita lihat. Ternyata ada tanda silang, tandanya adalah salah. Jika menjawab yang B, ternyata juga salah. Jika menjawab yang A, ya ternyata adalah benar. Itu contoh untuk mengerjakan soal ya, yang Ibu sampaikan ada beberapa soal. Silakan dicermati nanti dengan baik. Nah, anak-anakku semua, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah kesimpulannya teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau bisa juga kita sebut dengan fakta. Lalu kesimpulan yang kedua apa kita? Mempelajari tentang apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Lalu yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Langkah yang ketiga, menandai
pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Kesimpulan selanjutnya apa? Kita tadi sudah merangkaikan sebuah rangkaian kegiatan, yaitu tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, itu adalah serangkaian pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Di sini Bu Guru mempunyai sebuah kata motivasi, orang yang berilmu itu besar walaupun umurnya masih muda, sedangkan orang yang bodoh itu kecil walaupun umurnya telah tua. Maksud dari kata ini adalah anak-anak semua jangan pantang menyerah untuk belajar, karena orang yang berilmu itu adalah orang yang mau belajar. Terima kasih, dan juga jangan lupa kerjakan tugasnya. Apabila ada yang kesulitan, silakan tanya Bu Guru atau dengan berdiskusi dengan temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan sehat selalu.